Apa sebenarnya antimateri itu? Apa yang terjadi ketika materi dan antimateri bersentuhan? Bagaimana para ilmuwan mendeteksi antimateri? Mengapa kita jarang mengamati antimateri dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak lagi muncul ketika kita menjelajahi konsep antimateri. Namun, sebelum melanjutkan, sangat penting untuk memahami definisi dasarnya. Antimateri dapat dipahami sebagai kebalikan dari materi. Untuk setiap partikel subatomik yang dikenal, seperti elektron, proton, dan neutron, ada versi antimateri yang sesuai, disebut antipartikel, positron, antiproton, dan antineutron. Antipartikel ini memiliki massa yang identik dengan rekan materi mereka, tetapi dibedakan oleh muatan yang berlawanan dan sifat kuantum yang terbalik. Di antara sifat-sifat kuantum ini yang menonjol adalah bilangan lepton, Planck untuk elektron dan lepton lainnya, dan bilangan baryon, Planck 1/3 untuk setiap quark penyusun baryon. Menariknya, antipartikel berinteraksi satu sama lain, mengikuti prinsip yang sama yang mengatur partikel konvensional. Hukum fisika menunjukkan simetri yang hampir sempurna antara materi dan antimateri. Alam semesta yang seluruhnya terdiri dari antimateri akan praktis identik dengan alam semesta kita. Lebih mendalam, positron, antielektron, memiliki muatan positif dan bilangan lepton, 1, dengan massa yang persis sama seperti elektron. Adapun proton, partikel subatomik bermuatan positif ini terdiri dari 3 quark menghasilkan bilangan baryon plus 1. Padanan antimaterinya, antiproton, memiliki massa yang sama, tetapi bermuatan negatif dan bilangan baryon 1. Hasil penjumlahan 1/3 dari masing-masing 3 antikuarka penyusunnya. Netral. Partikel subatomik tertentu, seperti neutron, memiliki karakteristik yang menarik. Antineutron memiliki massa yang identik dan muatan netral, mirip dengan neutron, namun bilangan baryonnya negatif. Tepatnya, -1, hasil dari kontribusi -1/3 dari masing-masing 3 antikuark yang menyusunnya. Tapi apa yang terjadi ketika materi dan antimateri bersentuhan? Jawabannya adalah pertunjukan energi. Dalam interaksi antara positron dan elektron, kedua partikel saling memusnahkan, menghasilkan 2 foton sinar X. Untungnya, antimateri sangat langka di alam semesta saat ini. Jika tidak, kita akan terus-menerus terpapar emisi sinar X dan sinar gamma yang intens setiap kali interaksi ini terjadi. Bayangkan, misalnya, bertemu dengan versi antimateri dari diri Anda. Pemusnahan timbal balik akan melepaskan energi setara dengan sekitar 2.500 megaton, kira-kira sepertiga dari kekuatan destruktif total arsenal nuklir dunia. Antimateri yang sama ini, secara paradoks, bisa mendorong pesawat ruang angkasa dengan efisiensi luar biasa. Tinggal mengembangkan metode untuk memproduksi dan menyimpan jumlah material yang signifikan. Faktanya, akselerator partikel modern sudah rutin menghasilkan antiproton untuk penerapan dalam eksperimen fisika energi tinggi. Setelah memahami konsep antimateri, mari kita jelajahi penemuannya secara historis. Pada tahun 1928, Paul Dirac, salah satu pelopor mekanika kuantum, berusaha memecahkan persamaan yang menggabungkan efek relativitas khusus untuk menggambarkan perilaku elektron dalam skala mikroskopis. Yang mengejutkan, persamaan tersebut memungkinkan solusi yang menggambarkan elektron dengan energi negatif bergerak secara retrograd dalam waktu. Fisikawan yang kurang percaya diri mungkin akan merevisi perhitungannya, merasa malu. Namun Dirac yakin dengan matematikanya, menafsirkan ulang solusi yang bermasalah. Dia mengusulkan keberadaan anti-elektron dengan energi positif yang bergerak maju secara normal dalam waktu. 4 tahun kemudian, fisikawan eksperimental Carl Anderson membuktikan teori Dirac dengan mendeteksi anti-elektron yang dikenal sebagai positron. Penemuan ini membuat Anderson meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1936. Dirac sendiri telah menerima Nobel pada tahun 1933 atas karya revolusionernya dalam fisika atom. Tapi dari mana positron yang diamati Anderson berasal? Positron yang diidentifikasi Anderson adalah produk dari hujan atmosfer, kaskad partikel subatomik yang dihasilkan ketika sinar kosmik berenergi sangat tinggi. Sebagian besar proton bertabrakan dengan atom di atmosfer bumi. Narasi ini, mulai dari prediksi teoretis hingga konfirmasi eksperimental positron, sangat revelatif dan menggambarkan bagaimana penemuan besar dalam fisika sering terungkap secara bertahap. Peralatan yang digunakan Anderson adalah kamar kabut, instrumen umum di laboratorium fisika nuklir saat itu. Ketika sebuah partikel melewati kamar ini, ia meninggalkan jejak kondensasi mirip gelembung. Dengan menerapkan medan magnet terkendali, lintasan partikel melengkung sesuai muatan listriknya. Dalam kamar Anderson, positron menunjukkan kelengkungan yang identik dengan elektron, tetapi dalam arah berlawanan. Menariknya, jejak dengan kelengkungan terbalik ini telah tercatat beberapa tahun sebelumnya, mendekati masa prediksi Dirac, tetapi tidak ada peneliti yang meneliti fenomena ini secara
secara mendalam. Anderson-lah yang dengan teliti mengulang eksperimen dan menganalisis data hingga mengonfirmasi keberadaan positron. Ada paralel menarik dengan pendekatan Dirac. Ketika menemukan solusi matematika yang tampaknya absurd seperti elektron berenergi negatif, ia tidak mengabaikannya, melainkan menafsirkannya kembali untuk mengungkap aspek baru alam semesta. Jelajahi berbagai aspek alam semesta di saluran YouTube kami. Tapi sekarang, mari kembali ke topik menarik tentang antimateri. Kelangkaan zat ini di alam semesta saat ini disebabkan oleh fakta bahwa ia hanya muncul dalam reaksi nuklir yang sangat tidak biasa, menghasilkan jumlah yang sangat kecil. Saat ini, antimateri yang berhasil kita peroleh terutama ada dalam skala subatomik. Positron, antiproton, antineutron, dan antimeson mewakili versi paling ringan dari rekan konvensional mereka. Partikel-partikel ini terdiri dari satu quark dan satu antiquark. Bahkan, para ilmuwan telah berhasil memproduksi dan menganalisis antihidrogen di laboratorium. Meskipun hal ini memerlukan kondisi yang sangat terkendali, atom-atom harus benar-benar terisolasi untuk menghindari kontak dengan dinding wadah yang akan menyebabkan anihilasi dalam bentuk radiasi gamma. Tapi apakah antimateri memiliki aplikasi praktis di luar penelitian fisika? Tentu saja. Ia memainkan peran penting dalam pemeriksaan medis seperti PET, tomografi emisi positron, yang digunakan untuk mengidentifikasi tumor. Selama prosedur, pasien disuntik dengan gula radioaktif yang terkonsentrasi di area tumor. Saat gula ini meluruh, mereka melepaskan positron, yang kemudian dideteksi oleh peralatan khusus, menciptakan gambar yang akurat dari dalam tubuh manusia. Perlu dicatat bahwa pasien yang menjalani pemeriksaan PET tetap memiliki radioaktivitas sisa selama beberapa hari, dan disarankan untuk menghindari kontak dengan anak-anak dan ibu hamil karena risiko radiasi. Sekarang setelah kita memahami apa itu antimateri, bagaimana ia berinteraksi dengan materi, dan metode untuk memproduksinya, baik secara buatan maupun di alam, kita dapat lebih menghargai perannya dalam alam semesta dan sains modern. Pada dasarnya, hanya dalam keadaan yang sangat spesifik dan dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu, ia hanya bertahan untuk sekejap karena hampir segera berinteraksi dengan materi konvensional. Namun, misteri besar yang masih tersisa adalah memahami mengapa segala sesuatu di kosmos, planet, bintang, galaksi, sebagian besar terdiri dari materi, bukan antimateri. Ketidaktahuan ini begitu relevan bagi fisika, sehingga bahkan memiliki sebutan tersendiri, teka-teki asimetri antara materi dan antimateri. Untuk mengeksplorasinya, kita perlu menyelami domain kosmologi dan juga fisika energi tinggi yang disebut fisika partikel. Untuk jelasnya, jawaban definitif untuk masalah ini masih sedang diselidiki oleh para ilmuwan saat ini. Meski begitu, kita akan mencoba menyajikan versi yang sangat ringkas dari apa yang sudah diketahui. Dasar teoretis untuk memahami asimetri ini bertumpu pada 3 prinsip fundamental yang ditetapkan lebih dari 5 dekade lalu oleh fisikawan ternama Andrei Sakharov. Perjalanan kita dimulai pada momen primordial, yaitu Big Bang. Big Bang mewakili saat yang tepat di mana alam semesta kita muncul, menciptakan jumlah materi dan antimateri yang identik. Untuk setiap elektron, ada positron. Untuk setiap quark, ada antiquark. Perlu diingat bahwa proton dan neutron muncul jauh setelahnya. Mereka terbentuk beberapa menit setelah Big Bang, ketika hampir semua antimateri telah menghilang. Tapi kita melangkah terlalu jauh. Mari kembali ke awal segalanya. Pada fraksi terkecil pertama setelah Big Bang, kosmos adalah sub mendidih dari partikel, antipartikel, dan radiasi intens. Partikel dan antipartikel saling memusnahkan, menghasilkan foton berenergi sangat tinggi, yang pada gilirannya bisa bertabrakan dan menciptakan kembali pasangan partikel dan antipartikel. Di bawah kekuasaan ketat hukum fisika partikel, kosmos akan bertahan dalam keadaan kesetimbangan termal yang menyala-nyala selama zaman yang tak terhitung, tanpa peristiwa apapun yang layak dicatat. Namun fenomena kosmik yang luar biasa mengubah skenario ini. Ekspansi alam semesta. Pertumbuhan kosmik ini mendorong pendinginan bertahap, intensitas radiasi menurun, hingga mencapai titik di mana foton tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan pasangan partikel dan antipartikel. Akibatnya, pasokan pasangan tersebut berhenti. Tanpa mekanisme lain, partikel dan antipartikel akan saling memusnahkan seiring waktu, meninggalkan alam semesta yang hanya dipenuhi oleh foton, tanpa materi atau antimateri, dan tidak memungkinkan keberadaan kita untuk memperdebatkan skenario tersebut. Ekspansi kosmik berperan sebagai penghambat pasokan pasangan ini. Dalam konteks ini, fenomena lain dari fisika energi tinggi perlu turut campur untuk menciptakan ketidakseimbangan antara materi dan antimateri, memperkenalkan elemen krusial kedua. Seperti yang diingat, antipartikel memiliki bilangan baryon yang berlawanan dengan partikel yang sesuai. Proses energi ekstrim harus mempertahankan
tidak hanya energi dan momentum, tetapi juga muatan listrik, bilangan lepton, dan bilangan baryon. Suatu besaran dianggap kekal jika nilainya tetap identik sebelum dan setelah suatu interaksi. Semua aturan yang mengatur fisika energi tinggi tampaknya menuntut kekekalan mutlak besaran-besaran ini, atau demikian yang dipercaya. Kelangkaan antimateri di kosmos sendiri menunjukkan bahwa, dalam keadaan tertentu, kekekalan bilangan baryon perlu dilanggar untuk menjelaskan ketidakseimbangan yang diamati antara materi dan antimateri dalam rasio sekitar 1/miliar. Bagaimana kita sampai pada kesimpulan ini? Ahli astrofisika menghitung bahwa terdapat sekitar 1 miliar foton untuk setiap partikel materi di alam semesta. Ini berarti, untuk setiap 1 miliar satu partikel, hanya ada 1 miliar antipartikel. 1 miliar partikel akan memusnahkan 1 miliar antipartikel, menghasilkan sekitar 1 miliar foton. Di akhir proses akan tersisa 1 partikel untuk setiap miliar foton, rasio yang telah dideteksi oleh ahli astrofisika. Namun, hingga saat ini, laboratorium fisika partikel belum menemukan bukti konkret pelanggaran kekekalan bilangan baryon. Sama relevannya adalah ketiadaan mekanisme teoretis dalam model standar fisika partikel yang memungkinkan ketidakkekalan bilangan tersebut. Tentu saja, mengungkap sepenuhnya asimetri materi-antimateri membutuhkan konsep-konsep di luar fisika konvensional. Elemen ketiga yang penting untuk pemahaman ini adalah fenomena yang dikenal sebagai pelanggaran CP. Secara teori, hukum fisika, termasuk hukum kekekalan, seharusnya tetap tidak berubah ketika muatan listrik C, koordinat spasial, paritas P, atau bahkan proses pengamatan seolah-olah direkam dalam cermin di balik. Pelanggaran CP muncul tepat ketika hasil suatu reaksi berubah dalam kondisi tersebut. Efek ini penting untuk menjelaskan dominasi materi atas antimateri di alam semesta awal. Indikasi pelanggaran CP telah dideteksi secara eksperimen sejak tahun 1980-an, terutama dalam peluruhan yang melibatkan meson K, kaon, dan partikel subatomik lainnya. Namun, intensitas pelanggaran yang diamati tidak cukup untuk menjelaskan ketidakseimbangan besar antara materi dan antimateri saat ini. Jelas, investigasi baru diperlukan. Selama hampir 100 tahun, studi antimateri telah mengungkap penemuan-penemuan mendasar bagi fisika. Hari ini, kita menguasai hampir semua aspeknya, kecuali alasan kelangkaan kosmiknya. Memecahkan teka-teki ini pasti akan membawa kita ke paradigma ilmiah baru. Pencarian ini terus berlanjut di pusat-pusat penelitian utama dunia seperti CERN di Swiss. Dengan investasi sumber daya dan intelektual yang besar, hanya masalah waktu sebelum misteri asimetri materi-antimateri terungkap. Untuk tidak ketinggalan berita terbaru tentang ini dan konten lainnya, berlanggananlah saluran YouTube kami. Ikuti pembaruan terbaru.